Bulus to. Really, we're so happy, but you know that it's not fair. Today, the match for me is Why not fair? because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. Aksi Sintayong di sesi konferensi pers viral usai timnas Indonesia dikibulin wasit asal Oman. Terbongkar, benarkah Presiden AFC jadi biang kejanggalan di laga timnas Indonesia kontra Bahrain? Terungkap, ini alasan Sintayong langsung turunkan Malik Rizaldi di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia tiba di Qingdao siap buru 3 poin saat jumpa Cina di kualifikasi Piala Dunia. Pengakuan Mesir Gersa atau Kevin Dix gabung skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya pada konferensi pers setelah laga. Raut wajah Sintayong nampak tak biasa. Dalam kesempatan tersebut, Sintayong mengapresiasi kerja keras kedua tim sepanjang pertandingan. Pelatih asal Korea itu melihat penampilan anak asuhnya berkembang dan punya mental menang, namun terganggu oleh keputusan wasit yang berat sebelah. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tidak menampik rasa frustasi yang dialami oleh para pemain dan stafnya. Sintayong mengkritisi waktu tambahan yang awalnya diumumkan 6 menit namun meluas menjadi lebih dari 9 menit. Setelah memberikan pernyataan tersebut, Sintayong segera meninggalkan ruang konferensi pers. Yang menarik perhatian adalah aksinya yang menunjukkan kekecewaan mendalam. Dalam video yang diunggah oleh PSSI, STY nampak menghindari berjabat tangan dengan salah satu staf yang bertugas sebagai lokal media officer Bahrain. Ketika seorang staf Bahrain berusaha menyapa dengan mengeluarkan tangan, Sintayong menolak dan menghindar. Aksi Sintayong yang tidak mau berjabat tangan dengan ofisial Bahrain menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak penggemar yang membela tindakan STY dan memahami rasa kecewanya. Seperti yang diketahui, kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata sirna begitu saja oleh keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Dibilang kontroversial karena Ahmed Alkaf masih menggulirkan pertandingan ketika laga memasuki menit ke-99. Padahal ketika memberikan tambahan waktu tepat di menit ke-90, Ahmed Alkaf hanya memberikan injury time 6 menit. Namun ketika pertandingan memasuki menit ke-96, wasit berkepala pelontos itu enggan menghentikan laga. Padahal jika wasit menghentikan pertandingan di menit ke-96 atau 97, timnas Indonesia akan menang 2-1. Seluruh elemen timnas Indonesia sempat mengajukan protes kepada wasit. Namun apa mau dikata, skor tak bisa diubah. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan gagal menang di Bahrain karena keputusan kontroversial wasit. Banyak yang menyarankan di media sosial agar PSSI melempar protes langsung ke FIFA, sebab jika protes dilancarkan ke AFC disinyalir takkan diurus. Asumsi itu muncul karena Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Salman bin Ibrahim Khalifa terpilih sebagai Presiden AFC dari Februari 2023 dan berlaku sampai 2027. Tak cuma menjabat sebagai Presiden AFC, pria 58 tahun ini juga memiliki pengaruh kuat lain di sepak bola, sebab Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga menjabat sebagai Wakil Presiden FIFA. Banyak spekulasi muncul jika kecurangan ini disebabkan oleh Presiden AFC, yang mana kita tahu dia berasal dari Bahrain. Bahkan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga juga mencurigai jika Salman bin Ibrahim adalah dalang dari kejanggalan ini. Diharapkan dengan adanya kejadian seperti ini, pihak dari FIFA dengan tegas mengusut tuntas kebobrokan ini, sebab jika dibiarkan ini akan mencoreng sepak bola Asia. Di sisi lain, pengamat sepak bola Malaysia Kes Mastad menyoroti kontroversi di laga Indonesia kontra Bahrain. Kes turut dibuat gagal paham dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang merugikan skuad Garuda. Pengamat sepak bola asal Malaysia itu cukup heran kenapa bisa wasit Ahmed Alkaf tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga setelah 6 menit waktu tambahan yang diberikan telah habis. Kes menilai wasit dan perangkat pertandingan tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dirinya juga menilai kalau keberpihakan wasit Ahmed Alkaf kepada Bahrain cukup terlihat di laga itu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan akhir dari itu? Pasti Indonesia berhak merasa seperti telah dirampok.
tambahan waktu 6 menit. Gol penyama kedudukan tercipta di menit ke-99. Anda pasti bercanda. Wasit dan manajemen permainan yang buruk. Gelombang serangan Bahrain dibiarkan begitu saja meskipun pertandingan sudah jelas melewati 6 menit awal waktu tambahan, tulis Cash dalam akun X-nya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kejutan dengan langsung menurunkan Malik Rizaldi sejak menit pertama melawan Bahrain. Ya, Malik Rizaldi menjadi pemain yang baru dipanggil oleh Sintayong. Pemain asal klub Persebaya Surabaya itu dipercaya untuk menggunakan nomor punggung 10 di timnas Indonesia. Bermainnya Malik Rizaldi juga karena faktor taktik yang sudah disiapkan oleh Sintayong. Malik Rizaldi bermain di posisi sayap dan mempunyai kecepatan. Posisi Malik Rizaldi biasanya ditempati oleh Witan Sulaiman, dan kini Witan Sulaiman harus berada di bangku cadangan. Ya, ini merupakan sebuah taktik yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Jadi, Coach Sintayong memutuskan untuk memainkan Malik Rizaldi di awal pertandingan, ujar Sumarji. Kejutan tidak hanya terjadi di Malik Rizaldi saja, di lini belakang juga Sintayong mencadangkan Rizky Ridho. Sebagai gantinya, Sintayong menurunkan Mesilkes sejak menit pertama. Mesilkes merupakan pemain baru yang dipanggil Sintayong bersama Eliano Reinders. Mesilkes sendiri tampil sangat baik. Dia beberapa kali mampu mematahkan serangan dari penyerangan timnas Bahrain. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru selesai bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium. Usai laga kontra Bahrain, pasukan Sintayong itu langsung berangkat ke Qingdao menggunakan pesawat charter yang sudah difasilitasi PSSI. Dalam video yang diunggah akun Instagram Pit Sandong, terlihat Asnawi Mangkualam dan kolega memakai setelan hitam. Mereka disambut beberapa supporter Garuda yang sudah sabar menunggu sambil membawa bendera merah putih. Selanjutnya, pasukan skuad timnas Indonesia akan lanjut istirahat di hotel. Latihan baru akan digelar Sabtu besok. Diharapkan timnas Indonesia bisa meraih poin penuh di negeri tirai bambu tersebut. Kemenangan dibutuhkan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia, dan saat ini skuad Garuda duduk di peringkat kelima dengan berbekal 3 poin. Seperti yang diketahui, nama Kevin Dix center dirumorkan akan menjadi naturalisasi selanjutnya. Pemain FC Copenhagen ini dikabarkan sudah berada di Jakarta. Kabar Kevin Dix mendarat di Jakarta diunggah oleh akun Instagram Ilan Al-Katiri. Ia memang dekat dengan para pemain timnas Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari postingan-postingannya. Menariknya, rumor pemain berusia 28 tahun tersebut bakal merapat ke skuad Garuda semakin kencang. Penyebabnya adalah Mesilkes yang memperkuat kabar itu. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram salah satu fans timnas Indonesia yang sedang meminta tanda tangan ke bek FC Twente itu. Setelah meminta tanda tangan serta foto bersama, ia bertanya kepada Mesilkes mengenai gabungnya Kevin Dix. Lebih lanjut, bek FC Twente ini diberitahu bahwa Kevin Dix akan segera gabung bersama skuad Garuda. You know, Kevin Dix? Yes, I know. I think, yeah, he's coming. Tak ayal jawaban Mesilkes membuat netizen semakin yakin bahwa Kevin Dix akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya.